kayak nggak ada masjid aja ini. Jalanan teman. Ibadah itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi mencari ridho Tuhan. Itu yang paling penting. Bijaklah di dalam kita menentukan sikap, bahkan sikap untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai menyenggol sesama manusia atas nama ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu bukan hanya mahdoh, tapi guer mahdoh. Kalau kita menyinggung sesama manusia atas nama ibadah kepada Allah, maka batallah ibadahnya. Kenapa? Karena guer mahdoh pun ujung-ujungnya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, sedang ramai ya video orang sholat tarawih di jalan raya. Tapi belum ada kepastiannya ini dilaksanakan bulan ini, Ramadan tahun ini, atau kapan. Yang jelas video ini menjadi rame karena netizen yang mengunggahnya mengatakan juga bahwa tempatnya, lokasinya di Cililitan, Jakarta, dan di jalan raya, mengganggu kegiatan umum lalu lintas masyarakat ya. Begini saudara, sholat itu umumnya di masjid, bukan di jalan raya. Itu yang pertama. Kalau di masjid nggak ada tempat atau nggak muat karena jamaahnya banyak banget, kemudian kebetulan masjid itu dekat dengan jalan raya, maka itu dalam situasi dan kondisi terdesak boleh kita gunakan jalan raya karena masjidnya sudah penuh. Kemudian boleh nggak menggunakan jalan raya sebagai tempat sholat? Sebetulnya masalah boleh dan tidak. Tentunya setiap yang kita injak, apapun itu bisa dipakai untuk sholat. Mau aspal mau tanah atau apapun ya bisa kita jadikan tempat sholat, bisa. Masalahnya ini sesuai fungsinya atau enggak, itu masalahnya. Jalan raya, satu kali lagi, nggak apa-apa kita sholat di jalan raya asal tempat masjid itu memang nggak ada. Jalan raya hanya satu-satunya tempat untuk kita bisa melaksanakan sholat, ya gunakan jalan raya jadi sholat. Tapi kalau misal masjidnya ada ya, apalagi masjidnya kosong, kemudian menggunakan jalan raya untuk sholat, mengganggu orang yang mau lalu lalang di sana, maka ini saya kira kurang bijak juga, kurang betul. Kalau menggunakan jalan raya sebagai tempat sholat sementara ada masjid yang masih kosong, itu bagi saya dolim namanya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Janganlah kita tiru-tiru orang-orang yang melaksanakan sholat di Monas tapi tidurnya di Istiqlal. Ngapain itu? Ngapain? Apalagi di Indonesia ini kan nggak rasional kalau misal nggak ada masjid. Setiap langkah, setiap meter kok ada masjid kok. Indonesia ini ya pasti banyak masjid. Jadi nggak rasional kalau misal nggak menemukan masjid untuk sholat, itu nggak rasional. Kecuali kemarin ada yang viral tuh ya di New York, Amerika Serikat kan, orang-orang pada sholat tarawih di jalanan. Ya Amerika Serikat jangan disamakan dengan Indonesia bos, beda. Di sana mungkin susah kita untuk mendapatkan masjid ya, kesulitan, kesusahan. Di Indonesia satu kali lagi setiap meter ada masjid bos, setiap meter ada masjid kok. Jangan ketakutan kehilangan masjid.
Di Indonesia ini banyak banget. Tujuannya apa? Untuk berdakwah, ngajak orang agar juga ikut tarawih di jalan, atau karena ingin ada AC gitu loh, karena di luar AC gelembung kan. Ya memang lah, kalau di dalam masjid kadang-kadang gerah kan, kadang-kadang gerah. Di jalan raya biar ada AC, biar nggak gerah tarawih. Gimana maksudnya Pak? Apa maksudnya? Syiar, agar orang juga ikut tarawih, atau apa? Atau justru hanya gaya-gayaan? Nah ini, jangan sampai ibadah, jangan sampai apalagi sholat ini, itu tidak karena Allah. Sholat itu kan ibadah yang langsung kita kepada Allah. Bukan untuk gaya-gayaan sholat tuh. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Langsung kita hadapannya dengan Allah sholat. Ya, ibadah mahdoh. Guer mahdoh ke sesama manusia. Kan gitu. Jadi itu sih tanggapan saya, karena ada yang ngirim video. Coba ini Kang, tanggapannya lagi rame. Wah, sholat di jalan. Kemarin-kemarin kan juga ada yang baca Quran di trotoar di Jogja itu ya. Bagi saya ngapain tuh? Ngapain ya? Baca Quran ya baca Quran di masjid lah. Yang ngapain? Ngapain kemudian mencari ruang begitu umum untuk kita membaca Al-Quran, yang sebetulnya membaca Quran itu ya ya kita ibadahnya kepada Allah langsung antara personal kita dengan Allah. Ibadah mahdoh. Atau pengen supaya ada masyarakat yang mendengarkan dan masyarakat mendapatkan pahala karena mendengarkan Al-Quran. Memang ada keterangan kalau ada orang yang mengaji Al-Quran kemudian kita mendengarkan, maka kita itu sama aja dengan mengaji Al-Quran. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Tapi apakah yakin masyarakat yang lalu lalang itu mendengarkan secara serius orang-orang yang lagi ngaji Quran di trotoar? Lagian gandeng kan, berisik kan, gak mungkin orang lain fokus. Ya fokusnya masing-masing aja. Jadi sangat ya ngapain gitu loh, ngapain? Jadi jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Satu kali lagi, ibadah itu bukan untuk gaya-gayaan. Ibadah itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi mencari ridho Tuhan, itu yang paling penting. Kalau kita berpikiran bahwa ibadah untuk gaya-gayaan, masalah. Seperti orang ya, pakai gamis, pakai sorban, pakai ikat kepala, gaya, pengen disebut ulama, padahal ilmunya nol. Suatu saat akan terdeteksi kok, yakin suatu saat akan terdeteksi bahwa sebetulnya orang tersebut bukan ulama, bahwa sebetulnya orang tersebut hanya sebatas casing belaka. Jadi janganlah, ibadah itu satu kali lagi bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk casing semata, bukan, tapi untuk kepada Tuhan. Seperti orang yang pura-pura menjadi ulama, nggak bakalan ada untungnya, ngapain? Nggak bakalan ada untungnya. Nanti ujung-ujungnya akan terbongkar pula kok, seperti novel Bak Mumin. Oke, akhirnya kan ditertawakan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena nggak becus baca Al-Quran. Padahal katanya dia ulama gandungan ya. Ya, itu mungkin tanggapan saya. Bijaklah di dalam kita menentukan sikap, bahkan sikap untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai menyinggol sesama manusia atas nama ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu bukan hanya mahdoh, tapi guer mahdoh. Kalau kita menyinggung sesama manusia atas nama ibadah kepada Allah, maka batallah ibadahnya. Kenapa? Karena guer mahdoh pun ujung-ujungnya kepada Allah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.